Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu bagaimana caranya membuat simple tipografi di aplikasi Fonto ya teman-teman ya. Buat yang belum tahu apa itu aplikasi Fonto, jadi aplikasi Fonto ini bisa dibilang aplikasi gratis yang bisa membuat tipografi sederhana gitu, bahkan bisa sampai expert ya teman-teman. Nah, kita akan mencoba belajar bagaimana caranya membuat simple tipografi di aplikasi Fonto. Oke, kita udah masuk di aplikasi Fonto, tapi sebelum kita lanjut membuat tipografinya, ada yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Dalam membuat tipografi itu ada yang dinamakan hierarki ya. Kalau teman-teman tahu hierarki itu semacam kayak judul dan subjudul gitu. Nah, jadi ada yang besar, ada yang kecil. Nanti akan saya praktekkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, penempatan warna. Penempatan warna ini juga penting ya teman-teman. Jadi misalnya foto kita itu warnanya misalnya putih, itu kita harus menggunakan fontnya itu yang warna gelap. Misalkah abu atau warna hitam dan sebagainya. Nah, terus yang ketiga, usahakan kalau membuat tipografi itu jangan menggunakan warna yang mencolok seperti warna orange, terus warna hijau, warna pink. Ya, itu kurang bagus, kecuali untuk biasanya ya untuk tipografi itu bagusnya itu warna merah dan warna kuning kalau warna-warna mencoloknya itu. Tapi selain itu ya agak kurang bagus gitu. Nah, terus yang keempat, jangan mencampur tipografi lebih dari 3 font. Nah, itu juga kurang bagus ya teman-teman ya. Jadi karena kita kan membuat tipografi itu berdasarkan estetika ya teman-teman ya. Jadi kita harus membuat tipografi itu minimal 1 font, maksimal itu 2 font gitu, atau 3 font teman-teman. Jadi jangan lebih dari 3 font. Karena kenapa? Karena nanti esensi atau estetika dari sebuah tipografi itu tidak dapat gitu teman-teman. Dan yang terakhir, warnanya jangan dicampur juga. Misalnya warna hitam, warna putih, warna biru gitu, jangan dicampur juga. Jadi usahakan tidak lebih dari 2 warna ya teman-teman ya. Itu yang terakhir. Oke, kita akan mulai saja bagaimana caranya membuat simple tipografi di aplikasi Fonto ya teman-teman ya. Oke, sebelum itu nanti akan saya berikan tutorial juga di video terpisah bagaimana caranya mendownload font dari websitenya yaitu Dafont. Nanti akan saya tunjukkan di video yang berbeda. Oke, kita akan mulai membuat simple tipografinya. Oke, di sini sudah ada foto. Kita akan mencoba membuat kira-kira judul apa yang sekiranya cocok untuk foto ini. Kalau dilihat ini ada di gunung, mungkin kita akan membuatnya jadi satu judul yang menarik. Kita kalau mau menambahkan teks ya teman-teman ya, kita pencet logo yang ini, yang ada gambar pensilnya. Ini untuk menambahkan teks. Terus yang kedua ini untuk menyimpan gambarnya ke galeri kita. Terus yang ketiga di titik 3 ini ada previewnya. Terus ada juga load new image. Biasanya load new image ini kalau misalnya kita membuat template dan kita ingin menggunakan templatenya kembali, nanti kita tinggal menambahkan fotonya aja gitu teman-teman. Nah, oke. Terus yang terakhir di sini ada save project. Nah, misalnya kita membuat project, kita membuat template tipografi, kalau misalnya mau kita save nanti kita pencet yang ini. Nah, nanti save successfully. Nanti dia akan masuk ke project. Oke, kita akan mulai. Pertama-tama kita menambahkan teks dulu ya teman-teman. Kita pencet di logo pensil ini. Kalau dilihat ini dia di Mountain Prau. Ini kan di Gunung Prau ya teman-teman ya. Nah, kalau kita mau mengganti font, kita tinggal pencet ini font.
Nah, di sini di aplikasi Ponto ini sudah tersedia banyak font dari aplikasinya, bawaan dari aplikasinya. Namun sekiranya kita ingin menambahkan font kita sendiri, kita bisa download dari dari websitenya, yaitu dafont.com. Nah, ini saya udah download beberapa. Kita coba menggunakan yang ini. Nah, ini bold ya teman-teman ya. Oke, saya pencet down. Warnanya saya ganti di style ya teman-teman. Nah, kelebihan dari aplikasi Fonto ini selain mudah digunakan ya teman-teman, dia ini bisa bikin style fontnya itu jadi lebih menarik ya teman-teman. Kita bisa mengganti warna, terus kita bisa menambahkan stroke. Jadi stroke itu pinggir-pinggir ini ya, pinggir di ininya tuh kayak gini. Terus kita juga bisa menambahkan shadow. Shadow ini berfungsi sekali ya untuk menambahkan kesan lebih menarik, karena kan kalau kita lihat misalnya background putih dengan font putih, jika kan kadang suka nyatu ya warnanya ya. Jadi kita tambahkan shadow biar lebih terlihat maskingnya gitu teman-teman. Terus kita bisa menambahkan background. Background ini kayak semacam ya lebih mempertegas gitu loh. Ini bahwa ini tulisan. Terus kita juga bisa cornering, bisa bikin curving di ininya di pinggirannya. Nah, terus kelebihan lainnya kita bisa mengatur si ini lebar atau jarak dari fontnya gitu. Apakah kita mau yang sempit atau yang lebar, itu kita bisa atur. Terus bisa kita atur juga ketinggiannya, barisnya ya, ketinggian barisnya dan lain-lain. Nah, terus di sini juga ada curving. Curving ini bikin tulisan kita itu jadi bulat. Nah, jadi kita bisa mengkreasikan lah ya. Mengkreasikan agar terlihat lebih menarik. Nah, itu curving. Terus ada blend. Blend ini lebih kepada menyatukan si teks dengan fotonya. Jadi normal, screen, overlay. Tapi kita tidak terlalu membutuhkannya karena memang esensi pada dasarnya tergantung apa yang kita mau gitu. Kita pencet normal aja. Oke. Kalau misalnya dikira udah cocok, kita tinggal pencet done di sini. Nah, terus kita atur di move ya. Bisa ada dua opsi untuk memindahkan teks ini. Opsinya bisa kita pegang teksnya, terus kita geser kemanapun yang kita mau. Nah, oke, udah kita geser. Nah, sekiranya teman-teman mau mengetengahkan gitu ya, mengetengahkan si teksnya, kita tinggal pencet move. Terus nanti di sini ada kayak kursor gitu ya teman-teman ya. Nah, kursor ini tinggal kita pencet ini rata kanan, rata tengah, samping kanan kiri, terus ini rata tengah atas bawah. Nah, ini udah cocok nih ya tuh. Nah, ini udah pas di tengah. Oke, kalau udah kayak gini kita kembalikan dulu kepada semula ya teman-teman ya. Curving 0. Oke, terus saya akan tambahkan shadow karena ini agak putih. Shadownya warna hitam kayaknya ya, cocok. Nah, segini. Sip. Set. Oke, udah. Nah, ini kan udah sekiranya udah cocok, kita bisa menambahkan semacam teks di bawahnya ya teman-teman ya. Kita tambahkan di sini. Terus kita tulis Gunung Prau terletak di mana ya daerahnya? Daerah bernama Wonosobo. Dieng Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita ganti fontnya. Kita ganti dengan yang biasa. Oke, sudah seperti ini, kita atur-atur lagi. Nah, hierarki itu teman-teman ya, kita misalnya menggunakan yang bold, kita jangan menggunakan yang bold kembali, kita menggunakan yang reguler aja.
Nah, terus kita atur juga ininya penamaannya, karena sejatinya ya memang namanya juga tipografi harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau YD ya. Kopieng sih, Dieng Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Nah, udah, karena kita mau menempatkannya di tengah, jadi kita pencet line-nya di center. Oke, udah, pencet done. Nah, ini turunin dikit. Nah, kekurangan dari Fonto ini dia tidak otomatis langsung enter ke bawah. Makanya kita harus mengaturnya sendiri. Nah, kalau dilihat ya sama teman-teman, di sini kan tidak terlihat ya. Kita bisa mengganti mengenterkan sendiri. Jadi ini dihapus dulu, terus nanti pencet enter sini. Nah, dia udah otomatis kayak gini. Kita atur stylenya dulu, kita tambahkan shadow. Oke, udah, terus kita kasih spacingnya jadi 15. Done. Oke, udah, kita bawa ke tengah. Set. Ting. Nah, ini udah hampir jadi nih teman-teman. Nah, oke, ini udah. Kita juga bisa membuat salinan dari teksnya. Jadi kita tinggal pencet yang ini ya, salin. Terus kita misalnya mau menambahkan apa di atasnya, kita tinggal atur-atur aja. Terus kita pencet teks backpacker and year. Nah, ini udah hampir jadi nih teman-teman nih. Oke, udah, kalau dirasa udah cocok, sip, udah kayak gini. Nah, ini kan namanya hierarki ya, jadi kita bisa menggunakan warna yang berbeda juga. Kita kayaknya nambahkan warna mungkin kuning cocok sih. Nah, gini, sip kan, ini terlihat bagus sekali teman-teman. Nah, oke, kalau misalnya dirasa udah cukup, atur-atur lagi ininya, set, kita tinggal pencet save project. Oke, udah. Nah, kalau misalnya udah, kita preview aja. Nah, jadi terlihat lebih menarik ya teman-teman ya. Nah, oke, udah kayak gini, kita tinggal save ke galeri kita. Oke, save successful. Biasa ada iklan, kita tutup aja. Terus kita lihat di galeri kita kayak gimana. Di sini. Nah, lihat, mantap nih. Ini tajam sekali teman-teman hasilnya. Nah, jadi seperti itu caranya membuat simple tipografi di aplikasi Fonto ya teman-teman. Jadi terima kasih banyak sudah menyimak. Nanti kalian nanti teman-teman bisa mengkreasikan font apa yang mau dipakai oleh teman-teman. Dan ya kalian nanti teman-teman bisa download sendiri gitu ya fontnya, bisa milih sendiri di di websitenya di Dafont. Nanti akan saya kirimkan beberapa rekomendasi font buat teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.